Boleh kita ngambil nanti langsung ini. Oke, ini saya lupa nanti. Oke, kita butuh berapa kasa? Di sini butuh 8. 3 untuk kering, kemudian 5 untuk lembab. Jadi kering itu nanti digunakan 2 untuk mengeringkan, kemudian 1 lagi untuk menutup luka. Karena kan menutup luka itu dia pakai lembab, terus di atasnya pakai kering gitu kan? Iya. Jadi kering butuh 3. 2 untuk mengeringkan ketika kita sudah membersihkan luka pasien, dan 1 lagi adalah untuk menutup. Kemudian kalau kasa lembab kita butuh 5. 1 untuk nekrotiknya itu pakai kasa lembab ya teman-teman. Kemudian membersihkan luka itu kita butuh 3, sama menutup luka itu butuh 1, sehingga totalnya jadi 5. Ya 5. Kemudian nanti totalnya jadi 8. Oke, kemudian kita akan melakukan tindakan. Oke, tindakannya adalah yang pertama itu seperti biasa yang promosi tadi ya, sudah seperti itu. Kita langsung ke tahap kerja. Tahap kerja adalah kita mencuci tangan 6 langkah. Teman-teman nanti boleh menggunakan masker ya. Mencuci tangan 6 langkah, kemudian menggunakan handscoon. Bersih. Pertama ini bersih dulu ya teman-teman. Bersih itu sampai tahap mana? Nanti sampai tahap membuka luka. Kalau untuk box instrumennya gak apa-apa, gak usah dibuka dulu. Kalau untuk nyiapin kasanya juga Ntar, nanti kalau kita udah buka handscoon bersih. Pakai handscoon ya? Iya. Oke, kita menggunakan handscoon bersih terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah menutup sampiran boleh, kalau belum ditutup, kemudian menggunakan underpad. Bapak, saya buka dulu. Nanti kita angkat di sini ada itu ya, ada apa? Ada kasa. Oke, maaf ya. Biar seperti ini, kita coba tutup terus. Ini anggap. Oke, selanjutnya adalah dekatkan semua bahan-bahannya terlebih dahulu. Siapkan 2 bengkak teman-teman. Yang satu kasih lisol. Jangan lupa ya, yang lisol itu untuk alat-alat. Kalau yang bahan gak usah. Kemudian selanjutnya adalah membuka perbannya. Kenapa? Balutan atau perbannya. Nah, di sini kalau misalkan nanti lukanya itu dia rekat begitu ya, susah teman-teman, nanti boleh menggunakan bantuan NaCl. Tetapi kalau tidak, boleh nanti langsung. Nah, ini kan biasanya bisa mungkin kalian juga sudah diajari bisa menggunakan pincet begitu ya teman-teman. Tetapi tidak menggunakan pincet juga tidak apa-apa. Jadi kita ambil, kemudian kita gunting. Jadi kita seperti ini. Kalau misalkan ini kelihatan rekat, kan kalau rekat nanti kelihatan ada cairan ya. Teman-teman boleh menggunakan ini. CL. Kemudian digeserkan dulu ini yang tadi yang lisol. Kemudian diangkat saja kakinya, kemudian kita basahi. Kemudian kita gunting. Tapi guntingnya jangan dibuang, awas ya, karena nanti kalian akan menggunting ini buat nanti dibalut lagi. Jadi simpan lagi aja ke ini, ke bakinya. Pak, minta diangkat ya. Oke, kemudian dibuang. Oke, setelah itu teman-teman boleh membuka handscoon. Boleh ya, nanti sambil dilihat SOP-nya, nanti saya ada yang terlewat. Ini lisol kan? Oh iya? Itu lisol. Oh yang ini. Ya udah kita anggap ini yang lisol ya. Kalau saya salah. Pokoknya yang lisol jangan dimasukin bahan-bahan seperti ini. Ini harus alat ya. Kemudian kemudian di sini teman-teman jangan dulu menggunakan handscoon steril. Kalian siapkan dulu semua alat-alat yang mau digunakan.
Tadi berapa ininya? 8. Oke, teman-teman boleh masukin dulu cairannya. Masukin ya. Yang lembab tadi berapa? 5. Dimasukin 5, ini 2. Tapi langsung lembab juga boleh. Boleh. Tapi nanti yang kering mah, Kering. iya. Gak apa-apa, masukin aja ke sini. Mau nanti di sini juga boleh kok, nggak apa-apa. Itu mah tidak mempengaruhi apa-apa. Tadi itu kan diajak ngomong. Berapa ini? Saya masukin aja. Lebih baik kelebihan daripada kekurangan ya. Iya. Kalau kelebihan nggak apa-apa. Ya tapi kira-kiranya kalau apa ya tuh? kelebihan mau kurangin nilai nggak Bunda? Enggak, Bu. Misal lebih satu. Lebih satu gitu, Bu. Di situnya lebih Gak tahu nih kalau pengujinya, tapi kalau saya masih nggak apa-apa. Tapi gak tahu kalau pengujinya yang lain. Tapi Sama ibu aja. tapi gak tahu nih ini di iniin atau enggak, karena kan kamu sudah perawatan. Biasin. Saya tahun kemarin juga deh. Oh gitu? Oh ya udah. Kalau saya masih nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kita anggap 8. Tapi nanti kalau kita kurang, nanti selama praktik kita lihat ya. Kalau kurang nanti kita bisa tambah lagi. Tapi sekarang 8 dulu aja. Oke, setelah selesai, kemudian apalagi yang belum kita siapkan? Salep. Boleh. Oke, karena ada salep jadi boleh kita tambah satu saja. Sebetulnya salep itu berarti 9 ya, 1 untuk salep. Sebetulnya salep itu boleh kok kita menggunakan tangan ya, karena tadi kita menggunakan handscoon steril. Itu juga tertuang kalau dalam SOP-nya ya. Cuman biar kita lebih aman, silahkan ini dituangkan saja ke Rasa. Jadi tadi berapa berarti kasanya guys? 9. Tambah 1 untuk si salep. Berarti kalau pengkajian manggil ya? Ini aja ya? Ya ini yang perawatan. Oke, setelah itu apalagi yang belum disiapkan? Sudah ya, berarti kalau ini sebetulnya bisa nanti menggunakan plester atau juga enggak, bisa kok. Nanti kan kalau ini ditali aja juga Iya. bisa. Nah selanjutnya berarti kita menggunakan Handscoon. Kita cuci tangan lagi ya, jadi cuci tangannya 2 kali. Oh, Habis oke. nyiapin alat cuci tangan lagi. Untuk pengkajian lukanya setelah buka handscoon maksudnya atau sebelum? Kalau di situ sebelum atau sudah? Sebelum Oh, sebelum ya. Oke, sorry teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan pengkajian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua teman-teman itu membuka balutan luka menggunakan NaCl. Kalau membuka balutan itu lakukan Pengkajian. Pengkajian itu yang dilakukan Luasnya. Luas. Oke, luas luka bakar tadi ya yang apa? Yang menggunakan rule of 9. Kemudian diameter itu derajat luka bakar itu yang tadi ada berapa? 4. Oke. Setelah berarti kalau luka bakar itu nanti dipegang-pegang ya, teman-teman. Jadi boleh dipalpasi dan diinfeksi karena tadi kayak pengkajian kita di awal itu kan menggunakan teknik infeksi dan Palpasi. Setelah derajat luka bakar, kondisi lukanya apakah ada nekrotik, apakah ada pus. Cuman memang di SOP di sini tidak ada pus ya, penekanan pus, hanya ada nanti pengguntingan nekrotik saja. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, baru teman-teman lihat juga drainasenya apa ya tadi tuh eksudatnya. Cairannya berapa banyak, kemudian cairannya warna apa. Setelah itu baru buka handscoon. Setelah buka handscoon baru ini menyiapkan. Paham? Perlu saya ulangi dari awal? Tidak. Ya. Ini kan sudah ya yang apa? Yang di luka gangren. Iya. Saya kira teman-teman nggak akan terlalu pusing. Oke, kemudian setelah handscoon ditutup, kemudian tadi masukin si kasa semua ada 9 termasuk dengan salepnya. Baru setelah itu tadi cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon steril. Nah, teman-teman, kemarin saya menguji perawatan luka pada pasien apa ya? Saya lupa di kasusnya, cuma dia memang perawatan luka. Ternyata dia itu karena gemper merenya salah.
Jadi sebelum menyiapkan ini dia sudah membuka handscoon dan memakai handscoon steril. Nah posisinya akan seperti ini kan. Kalau nih ya saya akan kasih trik kalau teman-teman lupa. Ini nanti dibuka, kemudian pakai. Berarti kan yang dipakai yang ini ya teman-teman, boleh pegang yang ininya ya. Jangan pegang yang bagian sininya. Karena kalau teman-teman udah pegang bagian ini berarti tandanya sudah on. Artinya kalau sudah on bingung kita teh mau nilai apa? Karena kan harusnya mah sudah tidak boleh melakukan tindakan. Pegang kemudian masukkan. Nah, di perawatan kemarin saya menguji itu banyak banget kejadian di ini. Jadi saya tuh bingung mau ngasih nilai gede tuh karena dari teknik sterilnya saja sudah tidak steril. Ketika sudah seperti ini, mereka tuh udah bener gak dipegang. Tetapi yang di sini dipegangnya malah yang dalam. Kan harusnya yang luar yang seperti itu ya. Nah ini juga kan sudah kesalahan. Berarti teman-teman boleh pegang yang luar, kemudian dimasukkan. Oh sorry. Kemarin tuh yang salah gini. Mereka tuh udah kayak gini nih. Ini kan susah kayak gini. Nah harusnya mah biarin aja, nanti dibantu pakai tangan ini. Tapi sama mereka diginiin. Oh iya. Gitu ya. Kemarin kebanyakan yang di profesi nurse. Karena kalau kalian ngelihat banyak banget mahasiswa profesi nurse yang sini karena mereka sedang uji OSCE. Nah ini mereka salah. Kemudian kedua tadi megang yang ini. Kemudian ini masukkan. Nah kalau dari sini gini boleh baru dibantu sama tangan yang ini. Oke. Itu adalah kesalahan yang mereka banyak lakukan. Selanjutnya karena tadi menurut kata saya gemper, ini belum disiapin posisinya. Mereka belum nyiapin apa-apa. Dan di sini mereka teh bingung. Ada yang menghulung sampai 2 menit meren. Saya teh ngelihatin mereka. Ngapainnya dia teh kalau lupa. Ternyata dia teh ini belum dibuang. Untungnya ini belum dibuang. Sama dia teh cuma dipindahin doang. Set. Dia teh bingung. Terus bisa pakai ini. Bener boleh loh pakai ini. Tapi gini posisi ngambilnya. Gini. Bisa. Karena kan ini steril. Bener kan? Saya tuh udah seneng, dia mau pakai itu, malah yang dipegang ininya. Jadi ini mahasiswa. Jadi gini, jadi boleh nanti buat temen jaga-jaga, buat teman-teman jaga-jaga, ini simpan dulu aja di pinggir. Jangan dulu di gini masukin ke sini sebagai jaga-jaga. Khawatirnya saking geper ini lupa belum disiapin. Jadi ini kepinggirin. Nanti kalau ini belum dibuka, ambil ini, buka ini. Buka ini, buka ini. Tinggal kan ngambil ini mah. Tinggal kalau ngambil ini juga gak boleh pakai ini. Jadi semua yang belum siapin menggunakan ini. Meskipun agak susah teman-teman, tapi tidak apa-apa daripada kalian on. Iya benar emang. Tapi gak apa-apa. Nanti menggunakan ini juga boleh, silahkan. Tapi kan udah gak apa-apa daripada kalian bingung jadi on ya. Iya. Jadi boleh ini disimpan dulu sebagai nanti takutnya kalian lupa. Jadi simpan dulu aja, gak usah dibuang. Oke, ini kan sudah selesai. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah apa teman-teman di SOP-nya? Langsung membersihkan? Oke, kita gulung dulu kasanya ya. Oke, teman-teman, kan dosen itu mengajarkannya beda. Kalau sama Bu Rose itu dia boleh digini kan? Iya. Gitu kan? Iya benar. Boleh gini. Tetapi kalau sama Bu Asri itu harus menggunakan Pinset. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan dosennya ya. Kalau dari saya teman-teman mau gimana? Yang mudah? Yaudah berarti kalau sama saya boleh ya, boleh diperas atau kalian lebih suka menggunakan pinset silahkan. Diperas aja, misalkan diperas ya. Oke, diperas. Cuman kalau diperas mungkin jadi basah si tangannya ya. Tidak apa-apa kalau Hah? Bisa habis sama meret? Oke. Tapi bisa kan ya cara ngegulung-gulungnya? Bisa. Oke, kita masukkan di sini. Tapi tetap ya, adik Kadiana mah kalian gak boleh menggunakan gini. Tetap boleh ya. Kalian harus menggunakan pinset. Nanti ambil dulu aja pinset karena kan ini masih steril. Ambil aja boleh. Menggunakan pinset apa dulu? Anatomis. Oke. Berarti anatomisnya 2 ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan
membersihkan luka terlebih dahulu. Oke, jadi kita kan ambil yang ini, posisinya kan biasanya di sana ya. Oke, berarti seperti ini ya. Nah nanti ini yang satu simpan aja, boleh disimpan, boleh sambil dipegang, tetapi ini nggak boleh menyentuh pasien ya. Kalau takut boleh disimpan di bengkok. Berarti Atau juga- kanannya ke pasien. Iya, karena posisi kita ini salah, harusnya di sana ya. Ini kita akan membersihkan luka pasien. Membersihkannya berapa kali? Wow. Oh, mau digunting dulu? Oh iya emang. Kok saya Pak boleh pinjam nggak satu? Ada yang membersihkan Deketin dulu kasanya buat penting. Iya kan? Pasang bersihkan dulu. Baru cuci tangan. Sama yang gangren ya teman-teman. Kalian harus menggunting dulu nekrotik. Jadi kalian harus mengikuti SOP-nya. Kalau di gangren itu kan biasanya kalian harus bersihkan dulu kan. Jadi ralat ya. Yang dipakainya adalah pinset yang chirurgis, kemudian dengan anatomis itu boleh. Atau mau satu juga gak masalah. Kita ambil aja ini. Ini mau berarti menggunakan yang lembab ya. Oke, ini satu di sini. Oke. Kemudian ini satu ambil gunting jarinya. Posisinya teman-teman, saya mengevaluasi dari semua mahasiswa nurse. Banyaknya, padahal mereka teh nggak kidal, tapi nggak tahu kenapa ujung-ujung mereka teh gini. Jadi saya teh yang ngeliatnya ribet sendiri, karena mereka jadi kesusahan karena mereka bukan kidal. Gini, karena kalau salah ini bisa melukai pasien, karena ini kan tajam. Jadi usahakan kalau kalian tangannya dominan yang kanan, udah pakainya di kanan aja. Biarkan yang si chirurgisnya ini di kiri. Jadi kalau mencapit kan kita nggak butuh banyak tenaga, tetapi kalau membuka ini butuh banyak tenaga dan harus ini. Iya betul. Jadi kita ambil teman-teman, kemudian kita gunting. Nanti hasil ambilan di sini kita simpan. Kenapa harus yang lembab? Karena kalau yang kering dia nggak akan menempel. Jadi yang ada nanti serabut-serabutnya masuk ke chirurgis. Nanti yang ada menempel ke chirurgisnya, bukan si jaringan nekrotiknya yang masuk ke si kasanya. Oke. Kemudian kita lakukan lagi sampai habis. Meskipun banyak jaringan nekrotik yang hitam, wajib kalian angkat sampai bersih. Tidak boleh tersisa. Kalau misalkan sudah selesai, ini dibuang. Yang mana saja yang dibuang? Ini dulu buang ya sini. Ini dibuang, ini pun nanti dibuang. Dua-duanya dibuang. Oke, selanjutnya berarti membersihkan kan? Iya. Membersihkan karena kita butuh dua, kita ambil satu lagi. Berarti yang itu ini. Yang kanan. Oh, ini mah di Iya benar. Kanan ke pasien. Kiri sih. posisinya gak enak kan kalau di sini mah. Makanya kenapa kalau posisi ngerawat pasien itu harus dari kanan, nggak boleh dari kiri. Ini satu kali putaran ya teman-teman, boleh diginiin, boleh satu aja kalau kagok, terserah. Kalau ini boleh. Nanti satu kali putaran dari mana? Dari Atas. Coba kalau dari CP, bukan dari atas ke bawah. dari dalam keluar. Dari Dalam keluar. Dari luar ke Dari dalam. dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dari dalam keluar. SOP-nya lihat coba. Hah? Keluar ke dalam kan? Dari Iya. SOP-nya. Ya. Teman-teman ikutin SOP-nya. Nanti karena dosen yang menilai itu berdasarkan dengan SOP ya. Iya. Dari luar dulu,
ke dalam. Jadi 1 kali putaran ya, nggak boleh nanti kalau misalnya dari luar ke dalam terus digunain lagi sampai berkali-kali. Jadi sekali saja. Nanti ambil lagi menggunakan yang ini nggak boleh megang ke sini. Itu kedua siswanya masih oke deh. Ini masih on sih, belum megang. Maksud hah? Maksud Masih on. Maksud Masih on. on itu kan dia kalau on itu dia kan udah kena kan? ya stereo berarti. Saya sebelahnya ya. Masih steril masih. Karena kan kita belum megang-megang pasien. Iya. Ataupun ke alat-alat yang lain kan? Oh, on. Dilakuin sampai 2 sampai 3 kali ya, teman-teman ya. Oke, nanti kalau sudah ini buang aja. Oke, setelah selesai kita akan lakukan apa lagi di SOP-nya? Saya takut kebalik dengan yang gambarin soalnya. Membersihkan area sekitar 5 cm kering. Keringkan ya. Tadi kan udah bersihnya udah ya. Kita keringkan. Oke, kita ambil. Kita boleh ambil lagi yang ini ya. itu dipakai dulu. Yang satu lagi tadi di sana. Udah dibuang tadi. Udah 2 ya yang dibuang ya, 1001 sama ini. Nah, nanti ngeringinnya juga sama ya. Kayak tadi kita membersihkan. Dari luar ke dalam. Buang. Boleh sekali lagi. Tadi ngebersihin tuh 2 kali ya. Oke. Selanjutnya apa? Kenapa? Oke. Berarti karena kita mau salep ini boleh dibuang? Boleh ya, karena ini mau dibuang. Tadi karena ini jatuh, masukin lagi aja. Oke, satu lagi kan kita mau memberikan salep kan? Oke, kalau salep itu di SOP sebetulnya boleh loh di gini. Kita pakai tangan terus karena ini masih steril ya. Kita menggunakan tangan di gini-gini. Jadi misalkan gini, ini kan ada kita balurkan ke sini ke lukanya. Itu boleh. Karena di SOP-nya kayak gitu kan. Oke, atau enggak teman-teman, karena ini sudah ada, bawa aja. Boleh. Kemudian kita olesi lukanya, boleh. Karena kan sama aja kalau mau ini cuma megang kasanya, kalau mau tangan gini itu sama aja boleh. Nah, tapi kayaknya menurut saya lebih aman gini aja ya. Jadi menggunakan kasa nanti. Oke, setelah selesai kita akan menutup luka. Oke, kita akan menutup menggunakan ya lembab terlebih dahulu. Ini udah on ya, tadi pernah udah megang mesin. Oke, 1 kemudian menggunakannya. Ini kemana ya? Wow. Sebetulnya ini boleh dibuka dulu kalau misalkan nanti kalian basah banget begitu ya. Teman-teman ini buka dulu aja handscoon-nya, tetapi kalau kering tidak masalah, tidak ada cairan boleh teman-teman masih menggunakan. Nah, ini gunting jaring, gunting perban atau kasa jangan lupa jangan dibuang ya, karena kalau kemarin banyak mahasiswa kelupaan dibuang. Jadi setelah gini dari tong sampah itu diambil deh. Karena kita nggak ada persediaan lagi buat si gunting.
Udah, kalau sudah